Selamat malam dan shalom semuanya. Shalom. Penuh dengan sukacita. Jika ada sukacita kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. 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 Dan kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Bapa pada malam hari ini berkat damai sejahtera dan berkat sukacita dari surga turun melimpah atas kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan segenap hati kita membawa pujian bagi Dia dengan sorak-sorai kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan Suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang Maha Kudus hadir di tempat-Mu. Tuhan yang Maha Kudus melaut setiap umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy,
position. Your name stands above them all, and the angels just cry, You holy Lord, You holy God, and creation's cry, see Your holy, You lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, sing Your holy love, holy, holy God, to the King of Kings. Holy, You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, You are holy, Lord. You are holy. You are holy, God. Holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? We worship You, Lord. Lord is the Lamb. You are the Lord is the Lamb. You are holy. You are holy, holy, Lord. Holy, You holy, holy God. Lord God Almighty. Lord is the Lamb. Lord is the Lamb. You are holy. Holy. Let's sing holy, holy to Lord. Lord God Almighty. Lord is the Lamb. Lord is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are You Lord God Almighty? Lord is the Lamb. Lord is the Lamb. You are holy, Lord. You are holy. Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Are You Lord God Almighty? Lord is the Lamb. Lord is the Lamb. Kau yang layak kami sembah.
suaramu, kau menyatakan keagungan Tuhan, bahwa Dia sungguh Tuhan yang layak disembah. Dia Tuhan yang mulia. You are holy Lord. We sing you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Amen. Sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat malam tiba, ada terang bintang yang gemerlap. Cahayanya begitu indah. Bintang itu memberi tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini. Dia hadir untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Mari umat Tuhan yang dikasihi, kau siapkan lilinmu. Kita akan masuk ke malam kudus. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night over the Savior's blood. Kami persilakan Gembala Sidang YHS Philadelphia Serdam, Pastor Petra Zulkarnain Syarif MTH untuk menyalakan lilin yang ada di menorah. Selanjutnya yang terhormat Pastor Yaya Iskandar MTH dari Jakarta, dan selanjutnya mewakili pos PI YHS Philadelphia Serdam Pontianak yang ada di Beliau, Pastor Andreas Hardi. Selanjutnya yang terhormat kami persilakan Bapak Hamdan STH selaku anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, dan akan disusul oleh Bapak Insinyur Bride Alorante. Kami persilakan. Dan selanjutnya mewakili kaum pria YHS Philadelphia Serdam, Bapak Marjan Barus. Kami persilakan. Dan selanjutnya mewakili kaum wanita YHS Philadelphia Serdam, Ibu Nursia. Kami persilakan. The stars are brightly shining. It is the night over the Savior's blood. Light the world in sin and error finding, till He appeared and the soul felt His word. A trail of
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri lebih dulu. Kita berdoa. Dalam kekudusan malam, ketika Engkau lahir Tuhan, sepatutnya kami berlutut di hadapan-Mu. Ada kekudusan-Mu yang melingkupi tempat ini, sebab kami percaya Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang hidup. Saat ini Dia berada di sini dalam roh-Nya yang kudus. Sepatutnya hati kami Tuhan benar-benar mengalami sebuah perjumpaan indah pada saat kami memperingati Natal ini. Hati kami merasakan benar bahwa Engkau hidup, Engkau hadir bersama dengan kami. Silakan sekarang berfirman Tuhan, supaya ke depan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan di bumi ini benar-benar bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami belajar untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan bagi setiap kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya akan menyampaikan tema ini. Christmas is the love of Yahweh. Natal adalah bukti dari kasihnya Yahweh bagi kita manusia, saudara-saudaraku. Oke, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, itu ayat mas yang diberikan kepada saya. Saya juga akan mengutip dari Word English Bible. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui Dia. Ada kasih Elohim, Elohim kita namanya adalah Yahweh, dan Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan dalam web, by this God's love was revealed in us. Dengan ini kasih Elohim telah dinyatakan kepada kita, that God has sent His one and only Son, bahwa Tuhan, bahwa Elohim telah mengutus satu dan hanya satu, ini artinya anak tunggal, ya, Son, into the world, ke dalam dunia, that we might live through Him. Oke. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Christmas is the love of Yahweh. Saudara-saudara, kasih Elohim itu, kasih Tuhan kita adalah kasih yang perfect, kasih yang sempurna, saudara-saudaraku, ya. Kasih yang sempurna itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan membuang segala ketakutan. Jadi kalau saudara datang, kalau saudara dari rumah sedang mengalami ketakutan, mungkin persoalan yang saudara sedang hadapi itu sangat menakutkan sekali. Apakah ada anggota anggota keluarga yang sedang sakit, atau saudara sedang terlilit oleh hutang yang sedang ditagih, barangkali saudara mengalami ketakutan, tapi milikilah kasih yang sempurna, saudaraku. Kasih yang Tuhan nyatakan pada saat Natal itu adalah kasih yang sempurna. Miliki kasih ini, saudara-saudaraku, saudara akan mengalami kekuatan yang luar biasa, ya. Dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan dalam kasih. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has punishment. He who fears is not made perfect in love. Jadi saudara-saudaraku, mari kita alami kasih yang sempurna, supaya kasih kita jadi sempurna juga karena kasih Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan walaupun melewati jalan yang gelap kelihatannya, tapi percayalah bahwa di ujung sana ada terang Tuhan. Amin. Ada kasih yang sempurna dari Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku. Nah, inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sempurna dari Tuhan itu kasih yang sesungguhnya, itu kasih yang sejati. 1 Yohanes 4 ayat 10, kasih yang sejati itu seperti apa sih? Saudaraku, kita pikir kasih yang sejati adalah kita yang mengasihi Tuhan gitu ya, dengan segenap hati, segenap kekuatan. Padahal kasih yang sesungguhnya itu ini, saudara-saudaraku. Inilah kasih. Kasih bukanlah karena kita telah mengasihi Elohim, melainkan karena Dia sendiri telah mengasihi kita. Kalau kita sekarang belajar mengasihi Dia, itu karena kasih-Nya menguasai kita. Kasih-Nya membuat kita bisa bergelora di dalam hati, dan kita bisa berdinamika sehingga begitu rupa kita menyatakan ingin membalas kasih Tuhan. Itu adalah karena kekuatan kasih Tuhan yang menguasai kita, saudara-saudaraku. Dan kasih yang seperti ini, saudaraku, ya. Jadi bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tapi Dia sendiri telah mengasihi kita. Oke. Dibaca dalam web begini, in this is love,
Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as the atoning sacrifice for our sins. Jadi saudara-saudaraku, Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi inilah kasih, saudaraku. Kasih yang sejatinya adalah pengorbanan. Ada banyak orang berpikir bahwa kasih itu ya adalah sesuatu yang harus dinyatakan oleh manusia kepada Tuhan. Kalau manusia mengasihi Tuhan, maka harus ada perbuatan-perbuatan kasih yang nyata, yang jelas gitu. Saudaraku, padahal kasih yang sebenarnya adalah Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita bisa berbuat kasih, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Barangkali contoh ini cukup bagus, saudaraku, ya. Dalam kepercayaan agama-agama gitu, saudaraku, ya, itu seperti permainan catur. Permainan catur itu raja itu harus dikasihi oleh baik para pionnya ya, pionnya maupun perwira-perwiranya harus mengasihi raja. Raja harus diselamatkan gitu. Raja harus safe, raja harus dibela, raja harus dikasihi dengan rela mengorbankan diri. Pion-pion rela mengorbankan diri, para perwira rela mengorbankan diri. Yang penting rajanya jangan sampai mati. Tapi kekristenan rajanya yang mati untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Amin. Beda sama main catur, saudaraku. Rajanya rela mati supaya kita rakyatnya mendapatkan kehangatan kasih yang sempurna itu, saudaraku. Inilah unconditional love, saudaraku. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, Elohim menunjukkan kasihnya sendiri kepada kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Nah, ini bedanya, saudara-saudaraku, dengan permainan catur ya. Jadi ketika rakyatnya berjasa, mungkin barulah sang raja itu, wah, saya bisa menang karena rakyat saya berjasa. Tidak, dia sudah berkemenangan dan dia sendiri rela mati untuk kita, saudaraku. Nah, jadi God commands His own love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Selagi kita masih atau semasa kita masih berdosa atau orang berdosa, Kristus telah mati bagi kita, saudara-saudara. Inilah unconditional love. Jadi saudara, Elohim kita layak disebut maha kasih. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kasih. Katakan, maha kasih. Apa buktinya maha kasih? Maha itu artinya tak terbatas, saudara-saudaraku, waktunya maupun kekuatannya. Time-nya itu tidak terbatas. Jadi sebelum Dia menciptakan manusia, sebelum Dia menciptakan alam semesta ini, belum ada objek yang bisa Dia kasihi, tapi Dia sudah membuktikan bahwa kasih-Nya operated, kasih-Nya itu bekerja gitu, saudara. Kapan? Mengapa? Nah, ini dia Tuhan kita yang maha kasih. Dalam kekekalan, Bapa mengasihi Putra. Amin. Amin. Bapa mengasihi Roh Kudus. Amin. Putra mengasihi Bapa, amin. Putra mengasihi Roh Kudus, amin. Roh Kudus mengasihi Bapa. Roh Kudus mengasihi Putra. Dalam kekekalan, sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan objek yang bisa Dia kasihi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah membuktikan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah maha kasih. Tuhan kita adalah maha kasih. Gak ada yang tepuk tangannya, saudara. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, jadi Tuhan kita betul-betul luar biasa. Dia membuktikan bahwa dalam kekekalan sebelum tercipta apapun, Dia sudah bisa membuktikan kasih itu, saudara-saudaraku. Perfect love is about trust, values, and alignment. Saudara-saudaraku, saya ingin membawa saudara ada hal-hal yang indah sekali dari perfect love ini. Inilah tentang percaya, tentang nilai-nilai, dan tentang penyelarasan. Kasih yang sempurna adalah tentang percaya, nilai-nilai, dan penyelarasan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 3a, ayat 4a, ayat 5a, ini frasanya itu mendukung trust, values, dan alignment ini, saudara-saudaraku. Ya, percayalah kepada Yahweh, dalam bahasa Ibraninya batah ba Yahweh. Ini adalah soal trust, saudara-saudaraku. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua, ayat 4a, nikmatkanlah dirimu pada Yahweh, with tanak al Yahweh. Ini soal values,
menikmatkan diri pada Yahweh. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang terakhir ayat 5a, serahkanlah jalanmu, ini jalan hidupmu maksudnya. Serahkanlah jalanmu, itu jalan hidupmu kepada Yahweh. Go al Yahweh. Ini soal penyelarasan hidup kita dengan hidup Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, percayalah kepada Yahweh. Ini ya, batah ba Yahweh. Trust, ini soal trust, saudara-saudaraku. Benarkah kita percaya kepada Yahweh? Benarkah saudara percaya kepada Yahweh? Saudara percaya pada Yahweh? Jangan-jangan cuma di mulut, saudara-saudaraku. Kita harus buktikan memang dia sudah mengasihi kita, dan sekarang kita harus buktikan bahwa kita percaya sama dia gitu, saudara-saudara. Jadi benarkah kita percaya pada firman Yahweh? Benar gak, saudara? Ada seorang guru sekolah minggu ikut camping, saudara-saudaraku, kemudian ketika berpisah dengan teman-temannya, dia terpisah sendirian, hari mulai gelap, dia tiba-tiba terperosok pada jurang yang sangat dalam sekali. Dia terperosok, berteriak ketakutan, tapi dia terus meluncur sampai akhirnya tangannya bisa menggapai dahan pohon. Begitu dia menggapai dahan pohon, remang-remang dalam keremangan senja itu dia masih melihat betapa curamnya cadas yang tinggi itu, jurang yang tinggi itu, saudaraku. Wah, dia begitu ketakutan, dia berteriak-teriak supaya temannya bisa menolong, tapi gak ada satupun teman yang mendengar teriakannya. Lalu dia mulai ingat bahwa dia adalah guru sekolah minggu. Dia berteriak, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang spesial terjadi, saudaraku? Ini kasus spesial, saudaraku, karena gak ada orang yang dengar. Tuhan rupanya menjawab doanya. Nak, kamu mau apa? Tolong saya Tuhan. Percayakah kamu padaku? Percaya Tuhan. Percaya pada firmanku? Percaya Tuhan. Kalau gitu lepaskan pegangan tanganmu. Hah? Lepasin pegangan tangan, dalam hatinya, mati dong gue. Ya udah tinggi banget, udah bisa selamat, gak pegangan dahan pohon, suruh dilepasin, mati dong gue, katanya gitu, saudaraku. Dalam ketakutannya tiba-tiba dia berteriak lagi, Tuhan yang lain tolongin gue dong. Tuhan yang lain. Sampai akhirnya pingsan, jatuh, saudara-saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus bilang lepaskan pegangan tanganmu? Karena antara kakinya sama tanah udah tinggal 0,5 meter lagi, saudara-saudara. Cuman dia gak pernah lihat ke tanah, dia lihatnya ke atas saja gitu, saudara. Jadi dia percaya gak sama firman Tuhan? Enggak. Dia percaya gak sama Tuhan? Sebetulnya enggak. Dia cuma butuhnya pertolongan gitu, saudara. Ya, saudara-saudara, jadi batah ini artinya trust, bersandar. Saya melihat saudara-saudara duduknya hampir semuanya bersandar ya. Bersandar, karena apa? Kenapa saudara bersandar? Karena ada sandaran, kecuali yang ini nih, kelihatannya gak bersandar. Karena ada sandaran ya. Dan saudara percaya kalau sandaran itu kuat ya. Sehingga saudara gak akan ragu-ragu, begitu duduk langsung bersandar, betul kan? Nah, sama Tuhan seperti itu, saudara-saudaraku. Saudara begitu mempercayakan diri pada Tuhan, maka trusting Him. Saudara seperti bersandar. Ya. Jadi Tuhan itu adalah tempat sandaran kita yang paling aman, saudaraku. Ya, saudara kenapa bersandar? Karena tempat duduknya ada sandaran. Coba kalau tempat duduknya seperti ini, berani bersandar? Berani bersandar? Nggak akan berani, saudara-saudara. Tuhan itu sandaran kita, amin. Ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang menetapkan Yahweh sebagai sandarannya, amin. Begitu kita trust sama dia, kita harus bersandar sama dia. Saudaraku, ini luar biasanya lagi, sifatnya timbal balik. Firman ini sifatnya timbal balik. Bukan cuman orang harus percaya, harus bersandar sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa percaya sama kita, saudara-saudaraku. Kita percaya kepada Tuhan, itu oke, itu gampang, itu biasa, maksudnya bukan gampang, itu biasa, ya, umum. Tapi Tuhan percaya kepada kita, ini yang gak umum, saudara-saudaraku. Kok Tuhan percaya sih sama kita? Tapi ini mungkin ya aneh, tapi ini fakta. Karena ayatnya ada, cuman di dalam terjemahan TB mungkin sudah nggak pernah baca. Dalam ILT sudah akan baca itu, dalam King James sudah akan baca itu. Roma 3 ayat 3 contohnya ya, Tuhan percaya itu ya. Roma 3 ayat 3. Yuk kita baca. Jadi bagaimana jika beberapa orang tidak percaya? Apakah ketidakpercayaan mereka meniadakan iman Elohim? Iman Elohim. Loh, Elohim, God. Nah, ini bahasa Inggrisnya deh ya.
For what is some did not believe, shall their unbelief make the faith of God. Faith of God, bukan faith to God. Faith of God. God has faith at you, to you. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ini luar biasa. Kok Tuhan punya iman terhadap saudara? Ya, coba ayat ayat 22. Ini ayatnya banyak, saudaraku, yang menyatakan hal ini. Tapi saya ambil 2 ayat saja. Dan kebenaran Elohim yang melalui iman Yesua HaMasiah, iman Yesus Kristus. Yesus Kristus kok perlu punya iman sih? Imannya lah yang diberikan kepada saudara sehingga saudara akhirnya punya iman. Kasihnya lah yang diberikan kepada saudara sehingga saudara punya kasih. Yang standarnya adalah kasih yang perfect itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, coba baca bahasa Inggrisnya. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Faith of Jesus Christ. Saudaraku, apa sih maksudnya iman Elohim, imannya Tuhan? Maksudnya gini loh, saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan Natal karena dia punya iman bahwa kalau dia datang ke dalam dunia ini, maka ada orang-orang yang akan merespons kedatangannya ke dalam dunia ini. Ada orang-orang yang akan membawa persembahan mas, kemenyan dan mur. Ada para gembala yang akan berlutut dan ada cerita dari Nabi Yohana, ada cerita dari Simeon bahwa telah lahir juru selamat. Akan ada banyak orang-orang termasuk yang di Serdam ini datang kepadanya menyembah dia. Itu karena Tuhan punya iman. Bahwa akan ada respons manusia menyambut Christmas, menyambut kelahirannya di bumi ini. Saudara-saudaraku, memang ada orang yang gak percaya. Tapi dari ciptaan Tuhan yang namanya Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, Tuhan percaya nanti keturunannya akan ada yang percaya kepadaku, kata Tuhan. Tuhan percaya itu sehingga Adam dan Hawa tidak dibinasakan waktu dia berdosa. Gampang gak buat Tuhan binasakan Adam dan Hawa, ciptakan ciptaan yang baru? Gampang gak? Mudah gak, saudaraku? Mudah. Tapi dia sudah menciptakan yang serupa dan segambar dengan dirinya. Itu cuma manusia. Kalau dia ciptakan alien, itu gak serupa, gak segambar dengan dirinya. Jadi yang disebut manusia ini nanti akan merefleksikan kasihnya ke tengah-tengah dunia, kepada alam semesta ini, kepada sesamanya. Dan saudaralah yang sudah ada dalam imannya Tuhan. Ada orang-orang yang akan menyambut aku nanti. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, ini iman Jesus Christ, ini iman God kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi timbal balik, saudara-saudaraku. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, saling percaya. Kalau ini dikenakan pada keluarga, suami istri harus saling percaya. Kan membangun keluarga kan dasarnya apa? Percaya kan? Kenapa sih ada pernikahan? Karena mereka saling percaya. Nah, kalau udah nikah, saling percayanya dipupuk terus atau berhenti? Sampai sini aja deh saling percayanya. Habis gini gue saling curiga aja, gitu. Halo, keluarga, suami istri, Anda harus saling percaya. Sama seperti Tuhan percaya sama kita manusia dan kita percaya sama dia. Amin? Amin. Saudara-saudaraku, yang kedua, values. Nikmatkan dirimu pada Yahweh. Ayat ini mengatakan nikmatkan dirimu pada Yahweh ini ya. Wah, hitanak al Yahweh. Jadi ini soal values, saudara-saudaraku. Ini soal tata nilai. Bagi kita, Tuhan itu prioritas bukan sih? Kalau prioritas berarti nilainya tinggi banget. Very, very valuable bagi kita. Dan sebaliknya bagi Tuhan, Anda very valuable. Amen? Amen? Saudara-saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Coba tanya dulu, apa sih tujuan alasan orang Kristen datang beribadah kepada gereja? Kenapa berbondong-bondong orang pada hari Minggu datang ke katedral, datang ke gereja yang gede-gede itu di Jakarta banyak, saudara-saudaraku. Kenapa berbondong-bondong mereka datang? Di sini juga. Kenapa saudara-saudara datang ke gereja Serdam? Mengapa ke YHS Philadelphia, Serdam, Pontianak? Mengapa saudara datang ke gereja? Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen tidak datang untuk menikmatkan dirinya pada Yahweh. Nikmatkan dirimu pada Yahweh. Nikmatkan dirimu pada pribadi Yahweh. Banyak orang datang ke gereja pengen nikmatkan diri pada berkat Yahweh. Beda enggak, saudaraku?
Nikmatkan diri sama pribadi Yahweh-nya atau nikmatkan diri pada berkatnya? Beda enggak saudara? Oh beda. Yang nikmatkan diri pada berkatnya itu namanya Kristen matre, saudara-saudaraku. Ayo, jangan begini saudara-saudaraku, sebab tiga pasti nunjuk sendiri gitu ya. Itu pasti saya. Ini saya banget nih rasanya Kristen matre ini, saya mesti bertobat. Saudara mulai sekarang, kalau saudara datang ke gereja, kejar ini saudaraku, kejar hadiratnya. Bukan ini. Kejar hadiratnya saudara. Apakah dalam setiap ibadah kita benar-benar menghargai hadirat Tuhan, merasa nikmat karena hadirat Tuhan itu saudaraku. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk menyembahmu. Terus refnya gimana? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapak saudara merindukan hadiratnya, merindukan pribadinya, atau justru saudara hanya merindukan tangannya yang menolong saudara, berkatnya yang dicurahkan kepada saudara. Hari ini saudara-saudaraku, yuk kita rindukan pribadinya, amin. Karena dia sangat merindukan kita. Mengapa dia harus berdoa sambil bercucuran keringatnya seperti darah itu tertumpah. Keringat darah itu tertumpah. Mengapa sampai begitu rupa penderitaannya? Karena dia sangat rindu untuk mengumpulkan kita seperti induk ayam terhadap anak-anaknya. Dia rindu, saudaraku, menyelamatkan Israel, tapi kita juga Israel secara spiritual. Dia rindu memeluk kita. Dia rindu seperti ini, saudara-saudaraku. Amin. Ini kerinduan Tuhan memeluk kita, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku, lalu siapa kita? Kok kita sampai dipeluk sebegitu rupa? Roma 5 ayat 6-8 mengatakan, ketika kita masih lemah, perhatikan. Ini ada apa nih? Emblem, apa namanya? Yang memberi tanda kalau ada apa tadi? Ya, atribut lah ya. Kita punya atribut. Kita ini lemah, kita manusia lemah. Katakan saya manusia lemah. Ya, tapi jangan imanin terus, nanti dalam Hamasya, dalam Kristus kita udah jadi baru ya. Dulu kita manusia lemah, lalu kita juga durhaka. Nah, ada dua emblem, ada dua apa sih itu istilahnya lupa ya. Ada dua sifat yang menunjukkan bahwa kita itu manusia lemah, manusia durhaka ya. Oke, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati ganti orang benar. Tapi di samping ada si manusia lemah. Misalnya ini manusia lemah nih, atau itu yang di bawah lah. Ini manusia lemah ya. Ini ada orang benar. Dan ini orang baik, saudara-saudaraku. Ya, yang coklat itu. Ya, tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar. Ini ada orang benar nih. Ya. Boleh jadi ganti orang baik, seseorang berani mati. Nah, saudara-saudaraku, tapi siapa kita? Kita masih punya label lagi. Oh iya, label. Kita masih punya label. Selain lemah, durhaka, ternyata kita punya label yang terakhir. Namun Elohim menunjukkan kasihnya sendiri kepada kita bahwa ketika kita masih berdosa, ada 3 label kita. Lemah, durhaka, berdosa. Betul ya? Tapi ada orang benar dan ada orang baik. Nah, saudara-saudaraku, jadi ketika kita punya label 3, Hamasya, Kristus rela mati ganti kita. Siapa kita, saudara-saudaraku? Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Ini perumpamannya sangat jelas. Ini kita, manusia lemah. Ini orang benar. Ini orang baik. Menurut ayat 7 dikatakan begini. Tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar. Ganti orang benar, tidak mudah seseorang mau mati. Misalnya saya lihat ada orang benar, ini orang benar-benar, waduh hidupnya itu bertapa, nggak pernah bikin salah dari mulutnya, nggak pernah keluar kata-kata angkuh, dari sikapnya nggak pernah merendahkan orang lain,
dari perbuatannya nggak pernah dia menyakiti, melukai, apalagi memukul orang lain. Benar-benar hidupnya benar banget, benar. Tapi apakah saya rela mati untuk dia? Dibandingkan dia nih, orang baik nih. Orang baik waktu saya datang, Pak, ternyata istri saya harus dioperasi. Oh ya, berapa biayanya? 60 juta Pak. Oh udah, tenang aja, saya bayarin. Dibayarin gitu ya. Lalu tiba-tiba, Pak, anak saya pengen sekolah ke luar negeri Pak. Oh mau ke luar negeri, emang nilainya bagus? Bagus Pak. Oke, saya bayarin. Ya bayarin lagi, dia orang baik bener gitu saudara. Tiba-tiba saya benar-benar pengen usaha. Saya bilang, Pak, saya mau buka usaha Pak, modal saya kira-kira 2 miliar. Oh 2 miliar, gampang lah. Nih, saya kasih modal 2 miliar. Dia kasih, ini orang baik. Tiba-tiba dia ditodong sama seorang penjahat dengan celurit di lehernya. Penjahat itu bilang, siapa yang mau gantiin dia nih? Gua tebas lehernya. Maaf ya, ini bahasanya gak enak nih, jangan. Nih. Siapa yang mau gantiin dia nih? Ada nggak yang berani gantiin dia? Saya yang udah ditolong sama dia. Lalu dia tunjukin, kan tadi 2 miliar ya untuk saya buka usaha ya. 100 miliar buat kamu nanti, dari harta saya 100 miliar. Lalu saya bilang, saya gantiin deh, saya mati buat orang baik ini. Saya rela mati untuk orang baik, tapi untuk orang benar nggak ada orang yang rela mati, betul? Yesus matinya bukan buat orang benar. Matinya buat orang seperti saya, sampah, lemah, durhaka, berdosa. Hebat gak dia? Hebat, saudara-saudaraku. Bukan buat orang baik ini, bukan buat orang benar, buat orang berdosa. Tapi kalau seorang baik mengaku bahwa dirinya pun orang berdosa, Yesus mati juga buat dia. Kalau si orang benar mengaku bahwa dia pun tetap manusia berdosa, Yesus juga mati buat dia. Amin. Tapi ini tanda bahwa Masiah, Yesus rela mati untuk kita ya. Nah saudara-saudaraku, itulah kita. Dan dikatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa sih dia mau mati bagi orang lemah, orang durhaka dan orang berdosa seperti kita? Kenapa? Karena dianggapnya atau di matanya kita kelihatan berharga, saudara-saudaraku. Engkau berharga di mataku, engkau kuhormati, aku mengasihimu, saudara-saudaraku. Nilai kita di hadapan Tuhan very valuable. Itu sebabnya dia sampai rela datang ke dalam dunia ini. Filipi pasal 2, saudaraku. Karena nilai kita tinggi, maka dia datang. Kalau nilai kita murahan, dia gak akan datang. Tapi di mata dunia kita nih betul-betul orang lemah, orang durhaka dan orang berdosa. Di mata Tuhan, saudara begitu berharga. Amin. Amin. Kalau saudara mengerti ini, saudaraku, yuk kita appraisal, kita beri penilaian. Tuhan, engkau prioritas hidupku melebihi segalanya. Amin. Suami istri sekarang, apakah engkau menikmatkan dirimu pada pasanganmu? Hai suami-suami, apakah engkau bisa menikmatkan dirimu pada istrimu? Hai istri, apakah engkau bisa menikmatkan diri pada suamimu? Atau justru istri menikmatkan dirinya cuma pada amplop suaminya? Akhir bulan amplopnya diharapkan lebih gede, lebih tebal dari yang lalu nih. Ternyata ya makin tipis. Pajaknya lebih gede soalnya. Ya makin tipis. Terus hilang kenikmatannya gara-gara amplop makin tipis. Apakah seperti itu, saudara? Halo suami-suami, kalau istrimu waktu engkau pulang gitu, dia tidak menyediakan masakan yang engkau sukai. Dia cuman ya tiap hari tempe. Ternyata tempe bisa bikin darah tinggi ya saudara ya. Iya, tempe itu bisa bikin darah tinggi saudara. Kalau tiap hari tempe gitu. Apakah engkau karena menikmatkan diri pada istrimu atau pada masakannya istrimu? Saudara, ini soal suami istri. Oke, kita kembali kepada yang terakhir, alignment. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh. Ya, goal al Yahweh. Ini soal penyelarasan, saudara-saudaraku. Goal itu, ya, artinya itu roll on, ya. Al itu kepada, ya, roll on Yahweh, ya. Ini buktinya, saudaraku. Goal itu yang biru itu artinya to roll, ya, to sway, to roll, ya. Nah, ini kalau goal al Yahweh dalam yang literal version itu roll on Yahweh atau Jehovah, roll on Yahweh. Nah, roll on Yahweh, menggelinding seperti orang ada dalam tong. Tong itu adalah Tuhan Yahweh, lalu
kita ada di dalamnya gitu saudaraku. Lalu digelindingkan, jadi kemana tong itu menggelinding, ke situlah kita ikut saudara-saudaraku. Itu namanya yang telah dipersatukan dengan Tuhan. Ya, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Iya, hidupku bukan aku lagi. Ya, aku hidup, tapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebetulnya soal penyelarasan saudara-saudaraku. Sekalipun kita ya sepertinya ada di dalam tong itu, tapi kita masih bisa berteriak, aduh Tuhan tolong, nggak mau kalau ke daerah yang ada banjirnya gitu ya. Ini soal penyelarasan saudara-saudaraku. Penyelarasan, apakah kita bisa menyelaraskan hati kita di dalam tong itu, apakah kita bisa tenang atau justru kita marah-marah, kita ngomel-ngomel. Di dalam Kristus apakah kita bisa bilang biar kehendak-Mu yang jadi. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Aba, bukan kehendak-Ku, kehendak-Mu lah yang jadi. Dia mengajari kita bagaimana menyelaraskan diri dengan Bapa. Dan dia mengajari saudara malam hari ini bagaimana menyelaraskan hidup dengan maunya Tuhan. Amin. Mau saudara-saudaraku? Ya, saudara-saudaraku, ayo kita belajar menyelaraskan diri kita, hidup kita. Ya, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Ini seperti permainan bakyak panjang gitu ya. Kalau ini cuma dua aja suami istri gitu saudara-saudaraku, waktu mengarah dari sana ke sini suaminya yang di depan gitu ya saudara-saudaraku, itu langkahnya harus selaras, harus serasi. Kalau yang satu maunya buru-buru, yang satu belum angkat, udah ditarik, jatuh mereka, betul? Saudara harus betul-betul selaras. Angkatnya bareng, kaki kiri juga bareng, kaki kanan bareng, ntar menang sampai sana. Ya, waktu balik lagi istri yang di depan misalnya, sama, bareng, baru bisa menang gitu ya. Ini soal penyelarasan saudara-saudaraku. Dan ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Yahweh, seperti ini saudaraku keadaannya. Ada bagian terakhir ingin saya sampaikan, karena bicara tentang kasih Yahweh itu sangat luar biasa, tapi ini adalah sebuah jaminan bagi kita. Kasih itu menjamin kemenangan mutlak bagi kita. Ketika kita saling percaya, trust, saling mengutamakan values, saling menyelaraskan hidup, alignment. Mazmur 37 ayat yang ke-6-nya mengatakan, dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, keadilanmu seperti siang. Saudara, belajarlah untuk saling trust, ya, saling percaya. Belajarlah untuk saling menikmatkan diri pada pasanganmu. Belajarlah untuk saling menyerasikan diri dengan pasanganmu. Kelebihannya engkau ambil, kekurangannya engkau isi dengan kelebihanmu. Begitupun istri, kelebihan suamimu ambil itu untuk memenuhi kekuranganmu, saudaraku. Ini penyelarasan, saudara-saudaraku. Maka dia akan memunculkan kebenaran keluargamu itu seperti terang, keadilanmu seperti siang hari. Dan Natal adalah bukti kerelaan Kristus datang ke dunia untuk mati menebus kita dan menjadikan kita tubuhnya. Dan dia sebagai kepala. Efesus 5 ayat 23 mengatakan, kita ini tubuhnya, saudaraku. Kita tangannya, kita kakinya, kita kehadirannya, kita perhatiannya, kita belas kasihannya. Tapi Kristus adalah kepalanya. Dan ayatnya mengatakan, karena suami adalah kepala istri, seperti juga Kristus adalah kepala gereja. Jadi hubungan antara Kristus dengan kita itu sama seperti suami istri. Hari ini khotbahnya, saudaraku, ingat baik-baik untuk keluarga-keluarga bahwa Tuhan menginginkan kita tidak terpisahkan lagi. Saudara dengan istri saudara, ini suami, ini istri, tidak terpisahkan. Pernah lihat kepala jalan sendiri? Tapi ada istri jalan sendiri mau ke pasar, bukan jalan sendiri ninggalin suaminya lalu pergi sama laki-laki lain, bukan gitu ya. Saudaraku, pernah nggak lihat ada tubuh jalan sendiri? Kan tidak ada, saudaraku. Tidak bisa dipisahkan lagi. Kristus dengan saudara tidak bisa dipisahkan. Itu seperti menggelinding, saudara-saudaraku ya. Nah, inilah yang Tuhan maksudkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Dan itu luar biasanya dari kasih Elohim Yahweh dalam Hamasiah, dalam Kristus. Kita baca ayatnya, Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup. Tahun 2005 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Indonesia bagaimana nasibnya, walaupun kita dipimpin oleh seorang presiden yang baik, wakil presiden yang baik, dan semua para gubernur telah terpilih, wali kota, bupati telah terpilih, ya parlemen sudah ada, ya badan yudikatif juga mungkin bisa bekerja lebih baik lagi dibandingkan masa-masa yang lalu. Tetapi kita tetap tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ancaman nuklir itu bisa terjadi
kenyataan kita juga nggak tahu. Tapi saudara-saudaraku, ayat ini meyakinkan kita. Maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasiah Yesua, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku, jadi kita itu pemenang mutlak, saudaraku. Kita menang mutlak melalui kasihnya, Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Tunjuk ke sebelahnya dan tepuk pundaknya, Anda menang mutlak. Anda menang mutlak, amin saudara. Anda menang mutlak. Saya menang mutlak. Bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita yang hebat yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.